Pernikahan luar negeri ya. Maksudnya Kristen di luar negeri itu menghalalkan pernikahan sesama jenis, kakak. Nah, itu untuk yang kedua, kakak ya. Siap, kakak. Itu aja, kakak, untuk pertanyaannya. Iya. Terima kasih. Ya. Yesus Kristus nama aslinya adalah Yeshua HaMasiah. Itu nama yang sebenarnya. Jadi siapa Tuhan kami sebelum dia lahir? Jadi gini saudaraku, jangan kamu berpikir ketika Tuhan Yesus HaMasiah datang ke dunia melalui proses kelahiran, baru di situ dia ada. Tidak. Karena di Kolose 1 ayat 16-17, Yeshua HaMasiah adalah Elohim itu sendiri. Dialah sang pencipta, dialah yang menciptakan segala sesuatu yang ada di surga, yang ada di atas bumi, yang kelihatan maupun tidak kelihatan. Segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Dan dia sendiri ada sebelum segala sesuatu, dan segala sesuatu terkandung di dalam dia. Jadi Tuhan Yesus HaMasiah adalah sang pencipta itu sendiri yang pernah datang ke dunia 2000 tahun yang lalu melalui perawan Miriam untuk menggenapi nubuatan di Kejadian 3 ayat 15 bahwa keturunan perempuan akan meremukkan kepala si ular. Jadi Tuhan Yesus HaMasiah adalah Elohim itu sendiri, Tuhan itu sendiri, saudaraku. Sehingga ketika dia datang ke dunia melalui proses kelahiran, bukan berarti di situ dia baru ada. Sudah paham? Kakak ya. Nah, Oke. Untuk yang pertanyaan yang kedua tadi, kakak, satu lagi ya. Baik. Jadi kalau ada di luar negeri pendeta memberkati pernikahan sesama, yaitu sesama jenis, itu tidak mewakili ajaran kitab suci ini. Karena di dalam kitab suci ini jelas sekali perintah Tuhan di Imamat 18 ayat 22, Imamat 20 ayat 3, Roma 1 ayat 26 sampai 27, 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10, bahwa tidak boleh melakukan pernikahan seperti itu. Itu dilarang keras. Bahkan kalau ada yang masih melakukan pernikahan sesama jenis, dipastikan tidak akan pernah masuk surga. Yaitu 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10. Nah, kalau ada orang Kristen, dia ngaku Kristen nih, sebut-sebut Tuhan Yesus HaMasiah, tapi dia masih melakukan pernikahan sesama jenis, itu tidak mewakili ajaran kitab suci ini. Artinya mereka tidak mengikuti ajaran kitab suci ini, saudaraku. Mereka itu mengikuti ajaran mereka sendiri, kehendak mereka sendiri, keinginan mereka sendiri. Tapi Tuhan menentang itu. Tuhan melarang itu. Tuhan Yesus HaMasiah mengajarkan orang yang masih melakukan seperti itu, 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10, tidak akan pernah masuk surga. Meskipun nanti ada juru selamatnya ya, kak ya. Kan Tuhan Yesus itu kan juru selamat. Meskipun ada yang berbuat seperti itu, nggak bakalan diselamatkan ya. Loh, Tuhan Yesus HaMasiah kan menyelamatkan kita dari alam maut, dari dunia kematian. Kalau kita orang yang diselamatkan, kita harus bertobat sungguh-sungguh, abang. Sehingga kita tidak boleh hidup dalam dosa, nggak boleh sembarangan. Kita harus menjauhkan segala perbuatan daging, yaitu apa? BTLJ. Kalau nanti secara eksplisit sebutan itu saya bilang, saya kena pelanggaran. Iya, siap. Itu tidak boleh, saudaraku. Ya, oke, kak. Ya, terima kasih ya, kak ya, untuk menjawab pertanyaan saya. Mungkin itu aja dulu ya untuk pertanyaan saya ya, kak ya. Ya, terima kasih malam. sudah bertanya. Selamat malam. Iya, kakak, izin turun. Ya. Selamat malam, loading. Halo. Rokokmu loh, asapnya berterbangan, kena pelanggaran. Kalau tamu nggak boleh merokok. Sudah. Oke. Ya, silakan. Gimana kabarmu, Mikana? Puji Tuhan, kabar baik. Tuhan yang mana lagi yang kau puji, Mikana?
Inilah. cuma minta Belum nih. apa-apa udah langsung Iya, sabar bercanda. panik duluan. Kamu aja nggak ada Tuhannya kok. Emangnya Tuhanmu ada? Sabar. Saya cuma butuh penjelasan kamu tentang 2 Yohanes 1 nomor 7 itu. Bisa ndak kamu jelaskan saya itu? 2 Yohanes 1 ayat 7. Mm-mm. Oke, siap. Iya. Oh, suara saya kecil ya? Iya, agak kecil sedikit, Cek. nggak seperti biasanya. Oke, sudah. Oke. Dua Yohanes 1 ayat 7. Sebab banyak yang menyesatkan telah muncul ke dunia. Merekalah yang tidak mengakui Yesua HaMasiah yang datang dalam daging. Oke, sebentar ya. Saya tunjukkan ke layar. Iya. Dia inilah yang menyesatkan dan anti Hamasiah. Oke, apa yang mau ditanyakan saudaraku? Iya. Jadi, kamu meyakini Yesua datang ke dunia itu sebagai manusia apa sebagai Tuhan? Oke. Saya langsung jawab pertanyaanmu itu berdasarkan dalil. Karena pada hari ini telah dilahirkan bagimu seorang juru selamat, yaitu Hamasiah Tuhan di kota Daud. Jadi, Ya artinya Tuhan yang datang. jadi yang lahir itu berarti Tuhanmu pernah jadi bayi. Iya, kenapa rupanya? Mana Ya, maha kenapa? kuasanya bayi? Oke, Tuhanmu maha kuasa nggak? Iya, sabar. Tuhanmu maha kuasa nggak? Jawab dulu, Tuhanmu maha kuasa nggak? Ini yang saya tidak Tuhanmu suka maha baru kuasa pertama. nggak? Tuhanmu maha Iya. kuasa nggak? Oke. Iya, maha kuasa. Kalau maha Sabar. kuasa, Tuhanmu bisa datang ke dunia melalui proses kelahiran tidak? Kenapa? Kalau Tuhanmu maha kuasa, Tuhanmu bisa datang ke dunia melalui proses kelahiran nggak? Oke, Seperti baik, manusia baik. biasa, bisa? Oke, baik. Iya, baik. Sabar ya. Sabar ya. Nah, begini. Tuhan itu maha kuasa. Dia datang ke dunia bisa datang secara langsung, bisa datang melalui proses kelahiran, bisa langsung jadi air, bisa karena dia maha kuasa. Tetapi dalilnya mana? Ketika Ya kamu artinya mengatakan bisa nggak Tuhanmu seperti itu? Sabar. Oke, silakan. Sabar dulu pelan-pelan. Islam kalau berbicara itu berlandaskan dalil. Tuhan itu maha kuasa, ya. Bisakah tidak Tuhan datang melalui proses kelahiran? Bisa, yang penting dalilnya ada. Kalau tidak ada dalil, kami tidak bisa menjelaskan yang tidak ada. Contohnya begini, ketika kamu mengatakan, kamu mengutip Lukas 2 nomor 11 tadi kan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Berarti kamu meyakini bahwa yang lahir itu adalah Tuhan. Berarti Tuhanmu pernah jadi bayi. Sekarang bayi itu maha kuasa atau tidak? Sementara bayi ini jangankan makan, pakai pempers saja dipakaikan oleh ibunya. Masa Oke. kamu menjelaskan begitu? Ya, sebentar ya. Kamu kalau berdiskusi nggak usah merendahkan. Karena apa? Tuhan Yesus Tidak HaMasiah merendahkan. datang. Karena Tuhan Yesus HaMasiah datang untuk menyelamatkan umatnya. Jadi dia datang dalam rupa seperti kita manusia. Makanya mengalami apa yang kita alami. Ya, sehingga itu menggenapi nubuatan di Perjanjian Lama untuk menebus umatnya dengan darahnya sendiri. Jadi jangan kamu memikirkan waktu di dunia masih seperti ini. Tapi pikirkanlah waktu dia datang ke dunia untuk apa? Tujuannya untuk menyelamatkan umatnya. Nah, saya mau tanya sama kamu ya. Kalau betul Tuhanmu itu maha kuasa, apa bukti kemahakuasaan Allah? Satu saja kalau kamu bisa jawab, hari ini saya masuk Islam. Kalau ada satu saja bukti kemahakuasaan Allah yang disaksikan oleh orang banyak dan tak bisa diklaim oleh siapapun, kalau betul Allah itu maha kuasa, silakan jawab pakai data. Iya, sabar. Jangan kau bilang kalau saya bisa buktikan bahwa Tuhan saya maha kuasa langsung kamu masuk Islam. Sabar, saya tidak mau kamu masuk Islam, minimal masuk akal dulu. Sabar. Iya, kalau betul Iya, masuk sabar akal dulu. imanmu, silakan Iya. tunjukkan data di Oke. dalam kitabmu. Satu saja bukti kemahakuasaan Allah yang disaksikan Iya. oleh orang banyak dan tak bisa diklaim oleh siapapun.
Iya, sabar dulu. Yang kamu kan minta sama saya. Kalau betul Tuhan saya itu maha kuasa, buktikan pakai dalil yang Tuhan saya menunjukkan maha kuasanya yang tidak bisa ditolak oleh semua orang, kan? Kan? Iya, silakan tunjukkan datanya Iya, di dalam kitab. sabar. Satu Iya, sabar. saja bahwa Allah itu berkuasa. Tadi kamu bilang Tuhanmu maha kuasa, maha segalanya. Satu saja bukti bahwa Allah itu berkuasa Iya. yang telah disaksikan oleh orang banyak dan tak bisa diklaim oleh siapapun. Silakan jawab. Iya, sabar dulu. Jangan langsung ini kamu mau interogasi saya. Silakan jawab. Pelan-pelan. Iya. Apa bukti kemahakuasaan Allah baik. yang disaksikan oleh orang banyak dan tak bisa diklaim oleh siapapun kalau betul Allah itu ada dan berkuasa? Oke, baik. Boleh kamu bantukan saya karena perangkat saya cuma satu, yang satu masih dalam cas. Kamu buka Quran surah Luqman ayat 10 boleh? Yang tidak bisa ditolak oleh seluruh manusia ya. Yang tidak bisa diklaim oleh siapapun. Oke, siap. Luqman Ayat 10. Jangan tantrum habis ini. Oke. Saya bacakan. Dia menciptakan langit tanpa tiang sebagaimana kamu melihatnya, dan dia meletakkan gunung-gunung bumi Gimana? agar ia tidak menggoyangkan kamu. Jedang. Benar Langit ya? ada tiang atau tidak? Dan dia meletakkan gunung-gunung bumi agar ia tidak menggoyangkan kamu, dan memperkembangbiakkan segala macam jenis makhluk bergerak yang bernyawa di bumi. Asyhadu. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik. Asyhadu. Hei, saya tanya apa? Saya tanya apa? Sabar. Jangan ketawa dulu, saya tanya apa Iya, tadi? sabar. Yang tak bisa diklaim oleh siapapun. Nah, Iya, sementara sabar. dalam kitab suci ini Sabar. sudah terlebih dahulu, ya, para nabi memberitahu kepada dunia bahwa Bapa Yahweh Elohim yang Maha Kuasa lah sang pencipta segala sesuatu. Oke, Nah, kutanya. di sini justru saya bertanya, dia meletakkan gunung-gunung Oke, sabar. bumi agar ia tidak menggoyangkan kamu. Iya, Nah, sabar. justru Gantian kita. Gunung-gunung itu sabar. kalau meletus goyang kita. Macam mana kamu ini? Sabar. Nah, kenapa Bukan gunung yang kita bertentangan? bahas. Sabar. Bukan gunungnya kita bahas. Sabar. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Karena saya butuh kejujuran dari kamu, Mikana. Di dalam Bibel kamu di Perjanjian Baru itu ada kurios dan ada teos. Ini lagi kita bahas apa Iya, buktinya sabar. kalau Allah itu Maha Kuasa. Kamu Iya, tunjukkan sabar Luqman ayat dulu. 10. Dia menciptakan langit tanpa tiang sebagaimana kamu melihatnya, dan dia meletakkan gunung-gunung bumi agar ia tidak menggoyangkan kamu. Lah, ini kalian gugur karena apa? Sebelum Quranmu berkata seperti itu, kitab suci ini sudah terlebih dahulu berkata bahwa Yahweh Elohimlah sang pencipta segala sesuatu. Yaitu Kolose 1 ayat 16. Kejadian 1 ayat 1 sampai 31. Jadi kalian gugur, ada lagi nggak yang lain? Bahwa memang Allah itu berkuasa, ada nyata dan berkuasa, di mana kemahakuasaannya disaksikan oleh orang banyak dan tak bisa diklaim oleh siapapun. Tuhanmu itu menciptakan langit dan bumi ada tiang atau tidak? Jangan berbicara tentang tiang dulu. Lah, sama juga tadi saya tanyakan gunung, kamu bilang jangan berbicara gunung dulu. Loh, Iya, tadi kamu bilang bahwa jangan berbicara tentang gunung dulu. Ya udah, sekarang jangan berbicara tentang tiang dulu. Yang saya tanyakan, apa bukti kemahakuasaan Allah yang disaksikan oleh orang banyak dan tak Iya, baik, bisa baik, diklaim saya oleh siapapun? buktikan. Saya Kalau betul buktikan. Allah itu ada dan Iya, berkuasa. saya buktikan. Baik teman-teman semua, 10 juta yang menonton. Di dalam Quran surah Luqman ayat 10 dikatakan Allah menciptakan langit dan bumi tanpa tiang. Kalau kita semua keluar ke rumah dan kita lihat langit punya tiang atau tidak, Mikana? Kalian ini gugur karena sebelum kita mau berkata, ini kamu berbicara tentang penciptaan toh, bahwa Allah itu berkuasa toh. Saya tidak berbicara masalah ciptaan. Di sini Di saya sini berbicara. dia menciptakan Dengar langit dulu. tanpa tiang, sebagaimana kamu melihatnya, dan dia meletakkan gunung-gunung. Ya Loh, sudah, apa kamu bukti bicara dulu, baru kemahakuasaan? kamu kasih saya waktu Iya, berbicara. saya Kamu kan bicara. bertanya, apa buktinya kalau Allah itu ada dan berkuasa? Silakan tunjukkan apa bukti kemahakuasaan Allah
yang disaksikan oleh orang banyak dan tak bisa diklaim oleh siapapun kalau betul Allah itu ada dan berkuasa. Sudah, boleh kasih saya waktu? Ya, silakan jawab pakai baik. data. Jadi begini Mikana ya. Yang pertama, kita orang Islam berbicara agama itu kita berlandaskan dalil. Ketika kamu mengatakan bahwa di mana bukti bahwa Allah itu ada, ya, di dalam Islam itu Allah membuktikan bahwa dia itu ada, bukan dia datang jadi manusia, bukan. Bagaimanakah cara orang Islam, bagaimanakah cara Allah membuktikan bahwa dia itu ada? Yaitu dari ciptaan-ciptaannya. Fusilat ayat 53, kami akan menunjukkan keberadaan kami dari ciptaan-ciptaan kami, termasuk dari ujung kaki kita sampai ujung rambut. Sekarang kamu mengatakan bahwa buktikan bahwa Allah itu maha kuasa. Saya kasih Quran surah Luqman ayat 10. Allah menciptakan langit dan bumi tanpa tiang. Fakta membuktikan langit dan bumi tidak ada tiang. Terus kamu mau yang bagaimana lagi? Sementara saya balik sama kamu, kan? Saya bertanya tadi sama kamu. Ketika kamu mengatakan bahwa di Lukas 2 nomor 11 yang lahir itu adalah Tuhan. Tuhanmu pernah jadi bayi. Apakah bayi itu maha kuasa? Apa kuasanya bayi itu? Coba kamu tunjukkan sama saya ketika Yesus masih jadi, Joshua masih jadi bayi, masih kecil itu, apa buktinya itu? Apa buktinya dia maha kuasa ketika dia masih jadi bayi itu? Apa maha kuasanya? Bahkan ketika di dalam Lukas dijelaskan ketika Herodes mau membunuh dia, Yusuf bawa lari anaknya itu. Maha kuasanya di mana dia itu? Coba. Kutanya sama kamu, hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus, Tuhan di kota Daud. Apa arti Kristus? Kristus yang diurapi Tuhan. Berarti Tuhan mengurapi Tuhan, begitu. Sementara Lukas 1:31 dikatakan, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Bukan seorang anak Tuhan atau bukan Tuhan. Dan engkau namakan dia Joshua Hamasya. Habis itu kau mengatakan bahwa yang lahir itu. Nah, sekarang begini, kita biar diskusi kita maju ya, biar diskusi kita maju. Oke, saya terima baik. Saya terima ketika kamu mengatakan bahwa di Lukas 2 nomor 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, bagaimana tanggapan Anda di Lukas 2 nomor 22? Dan genaplah waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem dan menyerahkannya kepada Tuhan. Kepada Tuhan siapa dia diserahkan? Coba silakan kamu tanggapi. Oke, mute dulu ya. Ya. Biar kalau saya bicara kamu nggak potong. Pertanyaan saya tadi, apa bukti kemahakuasaan Allah yang disaksikan oleh orang banyak dan tak bisa diklaim oleh siapapun kalau betul Allah itu ada dan berkuasa? Lalu kamu tunjukkan Luqman 10. Dia menciptakan langit tanpa tiang, sebagaimana kamu melihatnya. Saya katakan klaimmu gugur karena apa? Sebelum Quranmu berkata langit dan bumi, ya langit diciptakan tanpa tiang, atau dia menciptakan langit tanpa tiang, kitab suci ini sudah terlebih dahulu berkata kepada dunia bahwa yang menciptakan segala sesuatu termasuk langit tanpa tiang itu adalah Yahweh Elohim, yang dimana Yahweh itu adalah Yesua sang juru selamat. Di Kejadian 1 ayat 1 sampai 31, Kolose 1 ayat 15 sampai 20. Jadi klaimmu gugur. Nah, kalau dalam kitab suci ini jelas bahwa Tuhan yang saya sembah itu nyata, ada dan berkuasa. Sebab kemahakuasaannya itu disaksikan oleh orang banyak dan tak bisa diklaim oleh siapapun. Seperti apa itu? Ketika dia mengutus Nabi Musa bisa membelah laut. Ketika dia mengutus Rasul Kefa bisa membangkitkan Tabita, disaksikan oleh orang-orang yang ada di saat itu dan juga para rasul. Nabi Musa bisa membelah laut, disaksikan oleh orang Israel. Kemudian ketika Tuhan juga datang ke dunia melalui proses kelahiran yang namanya Yeshua Hamasya, dia memberikan kasih karunia keselamatan di atas kayu salib. Dia mati dan bangkit pada yang ketiga, sehingga ada umatnya yang dibangkitkan dari alam maut. Itu Matius 27 ayat 50 sampai 53 yang disaksikan para rasul. Jadi sangat jelas Tuhan Yeshua Hamasya itu nyata, ada dan berkuasa. Nah sekarang loading, kenapa kamu live siang dan malam hanya sibuk memframing kitab suci kami, sementara Tuhanmu Allah
kamu nggak kenal siapa dia, kamu nggak tahu apa kemahakuasaannya. Nah, kalau betul Allah itu berkuasa dan ada, apa bukti kemahakuasaan Allah yang disaksikan oleh orang banyak dan tak bisa diklaim oleh siapapun? Silakan jawab, karena Luqman 10 jawabanmu, klaimmu gugur. Oke, ada lagi yang lain, silakan. Ini jaringan saya kayaknya kurang stabil ya, agak macet-macet gambarku. Kenapa kau tidak tanggapi Lukas 2 nomor 22? Tanggapi dulu Lukas 2 nomor 22. Silakan. Lukas Jaringan 2 saya nomor 22. ngeleng-ngeleng nggak sih? Ditanggapi dulu. Jaringan saya ngeleng-ngeleng nggak, teman-teman? Mulai. Enggak, serius, ini bukan masalah jaringan saya kayaknya ngelek, aku ngelek. Enggak ya? Loading. Tidak, kelihatan bagus. Tadi saya sudah jawab, sekarang apa buktinya kalau Allah itu ada dan berkuasa? Apa bukti kemahakuasaan Allah yang disaksikan oleh orang banyak dan tak bisa diklaim oleh siapapun? Ya, disaksikan oleh orang banyak, paling tidak ada 3 saksinya, atau 1 atau 2. Dan apa itu kalau betul Allah itu ada dan berkuasa? Jangan-jangan Tuhan yang kamu sembah nggak ada, Loading. Begini. Karena kamu nggak bisa jawab. Begini, sabar. Allahnya orang Islam, Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan kehadiratnya, menunjukkan eksistensinya itu dari ciptaannya. Fusilat ayat 53. Coba kamu baca Quran surah Fusilat ayat 53. Bagaimana Allah menunjukkan bahwa dia itu ada? Apakah dia datang ke dunia terus jadi bayi? Tidak. Bahaya kalau dia jadi bayi. Masa mama susui Tuhan? Bagaimanakah Tuhannya orang Islam menunjukkan bahwa dia itu ada? Ya dari ciptaannya. Baca Quran surah Fusilat ayat 53. Apakah salah satu ciptaan yang tidak bisa ditolak oleh seluruh manusia, yaitu menciptakan langit dan bumi tanpa tiang? Sementara di Bible tiang langit bergoyang-goyang. Silakan baca. Habis tanggapi ya, Lukas 2 nomor 22 ya. Fusilat 53. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda dalam kurung kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidak cukupkah dalam kurung bagi kamu bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Ini teori. Praktikalnya mana? Sebagus apapun teorimu tentang Tuhanmu, dia pencipta lah, dia inilah, ada buktinya enggak? Apa bukti kemahakuasaan Allah yang disaksikan oleh orang banyak dan tak bisa diklaim oleh siapapun? Itu pertanyaan saya. Kamu bisa nggak mencerna pertanyaan saya? Dengar. Kamu tanya buktinya, saya kasih Quran surah Luqman ayat 10. Dia menciptakan langit dan bumi tanpa tiang. Bukti atau tidak? Bukti atau tidak? Langit dan bumi tanpa tiang. Bukti atau tidak itu? Siapa yang berani mengatakan bohong? Coba, sementara fakta membuktikan langit dan bumi tanpa tiang. Coba, kamu mau minta bagaimana, tetap itu jawaban saya. Nah, sekarang kamu mau terima atau tidak, itu jawaban saya. Nanti kamu tambahkan lagi pertanyaan yang baru. Coba kamu tanggapi sama saya Lukas 2 nomor 22 dulu. Coba, bagaimana cara kamu mau ngeles dari Lukas 2 nomor 22? Sebentar dulu ya. Live-nya Mika kurang bagus. Masih ngelek nggak, Bunda? Teman-teman, video saya ngelek nggak? Enggak, sebentar dulu. Kamu ini memang ini dari tadi ngelek. Jaringan saya kurang stabil. Di teman-teman di YouTube masih ngelek nggak? Aku di TikTok ini gimana ya? Aku ini ngelihat ini betul ngelek-ngelek. Tuhan. Aman katanya, bagus. Arjuna, aku ngelek nggak sih? Karena dari ini tidak aman katanya, ngeles. Enggak ada ngelek nggak sih? Aman ya? Jangan ngeles katanya. Ya ampun. Aku nggak ngeles. Siapapun saya hadapi, siapa yang bertanya. Jangan kalian framing. Oke, gini ya. Di YouTube bagus saja Mikana. Oh, oke Kak Gloria. Terima kasih. Ini aku nih ya, kayak ngelek gitu. Mungkin dibantu tap layar dulu teman-teman ya.
Kalau saya sama Mikana itu saya tidak mau, jangan dulu Mikana masuk Islam, minimal masuk akal dulu ya. Justru gini, kenapa Kak saya nggak masuk Islam? Karena apa? Imanmu nggak masuk akal. Kamu mengimani banyak nabi dari Israel, tapi tidak ada satupun nabi itu yang sembah Allah. Kamu mengimani Allah itu ada, tapi apa bukti kemahakuasaan Allah yang disaksikan oleh orang banyak dan tak bisa diklaim oleh siapapun? Satu aja. Jawab. Karena apa, siang malam kamu live hanya memframing kitab suci kami, tapi ketika saya bertanya sama kamu nggak bisa jawab. Hanya teori, Sudah saya saudaraku. kasihkan tadi dalilnya. Ya, sudah saya kasihkan dalilnya tadi. Kamu mau terima atau tidak, itu jawaban saya. Karena jawaban saya tidak akan memuaskan kamu, tetapi saya butuh kamu menjelaskan Lukas 2 nomor 22 dulu. Bagaimana cara kamu mengeles dari situ? Iya, apa tanda kebesaran Allah itu yang disaksikan oleh orang banyak dan tak bisa diklaim oleh siapapun? Satu aja. Kayak Tuhan Yesus Hamasiah kan contoh nih. Tuhan Yesus Hamasiah kan jelas tuh. Apa kemahakuasaan Tuhan Yesus Hamasiah yang disaksikan oleh orang banyak? Contoh, ketika dia mengutus Nabi Musa membelah laut. Mana ada Yesus mengutus Ketika Nabi dia Musa? Mikana. Ya. Ya ampun, ini ngelek lagi. Mana ada Yesus mengutus Nabi Musa? Ngelek ya, nggak bisa nih. Kurang bagus nih. Matius 23:34, Tuhan Yesus masih berfirman, Aku mengutus para nabi, para ahli kitab, dan orang-orang bijaksana. Itu yang kamu tanggapi. Lukas 2 nomor Kayaknya 22. jaringanku. Kenapa jaringanku gini ya? Lari host katanya. Bukan lari, karena ngelek-ngelek aku. Coba kau tanggapi Lukas 2 nomor 22, Mikana. Oke. Aku di sini ngelek tahu. Serius, aku nggak bohong, aku nggak pernah seperti ini. Oke, loading. Jawab dulu pertanyaan saya, loading. Apa bukti kemahakuasaan Allah? Satu aja. Kalau betul Allah itu ada dan berkuasa. Nah sekarang kamu mau butuh jawaban bagaimana? Sudah saya kasih dalil loh. Quran surah Luqman ayat 10. Kamu mau terima atau tidak? Itu urusan kamu. Ya itu Masa kamu mau paksakan artinya saya? nggak ada bukti kemahakuasaan Allahmu. Apakah Allah itu ada? Oke, sabar. Tadi Quran surah Fusilat ayat 53, bagaimana Allah menunjukkan bahwa dia itu ada dari ciptaannya. Apakah ciptaan Allah yang bisa dibuktikan oleh manusia dengan kasat mata? Yaitu dia menciptakan langit dan bumi tanpa tiang. Yaitu Quran surah Luqman ayat 10. Sekarang saya berbalik sama kamu. Coba kamu jelaskan saya Lukas 2 nomor 22. Coba. Ketika kamu mau menjelaskan Lukas 2 nomor 22, kau kasih kurang pula kecepatan wifi. Hah? Gini ya, loading. Kalau betul Allah itu yang menciptakan, paling tidak ada nabi satu lagi yang mengkonfirmasi kalau Allah itu yang menciptakan. Dari mana? Apa bukti validasinya kalau Allah yang menciptakan? Masa kau mau ngatur Allah, suruh Allah? Masa kau yang mau ngatur Allah? Bagaimana kamu? Coba jelaskan dulu Lukas 2 nomor 22 tuh. Masa kau mau atur Allah? Kamu mau bilang, ya Allah, harusnya ada nabi satu yang konfirmasi. Bagaimana kamu ini? Ketika kalau di Islam kau pakai logika, begitu saya balik ke Kristen kau udah pakai logila. Coba fokus. Pertanyaan saya apa tadi? Apa bukti kemahakuasaan Allah yang disaksikan oleh orang banyak dan tak bisa diklaim oleh siapapun? Turun dulu, kamu loading, kayaknya jaringan saya ngelek. Turun dulu sebentar, turun dulu. Kenapa diturunkan? Coba turun Tidak, dulu kamu. aman kok. Aku ngelek, serius. Oh ya sudah, iya. Coba dulu, turunkan dulu, kalau begitu.
Ya, Ya, kamu turun sendiri dulu. Aku nggak bisa nurunin. Kayaknya susah jaringanku. Anahnu. Tanya Iya, guru bahasa bisa juga Ibrani. Ana juga bisa. Nggak ada di mana. Saya belajar nggak pernah ada. Aduh, Nah, udah itu. dikasih tahu. Oh, Mikana kamu coba di Google Translate ya. Kita buktikan bersama ya. Kita buktikan Om saya yang tahu. benar atau Mikana yang benar. Ana nu Kami juga itu bisa, apa tadi? Ana Karena juga anak. bisa. Ana Ya. juga bisa, Anahnu juga bisa. Nggak ada. Ya ampun. Adanya cuma anahnu atau anu. Nah, nih, saya tunjukkan ya. Iya, Nggak Ana ada atau ana, Anu nggak itu ada. hanya dialek saja. Itu hanya dialek Ah, pronouns. kami itu Itu hanya anu pronouns, atau ana atau anu, nggak ada anahnu. ana. Aduh. Ya, Kayak ada saya orang kan sering bilang ini ngobrol dengan orang Bani. Elohim. Anahnu. Gitu loh. Ani, kalau ani baru aku. Anahnu. Coba kalau kamu nggak percaya tanya siapa ya yang bisa. Kamu kan satu aliran sama Gohan ya, Ishak. Bener nggak? Coba kamu tanya sama Ishak. Ishak, kata Nandar kalau kami dalam bahasa Ibrani anahnu atau anu. Bener nggak? Pasti bener. Saya yakin 100 miliar persen Iya, kalau Nandar kami itu bisa anahnu. Anahnu, Ana, Anu bisa Coba tergantung tunjukkan di mana pronosnya. kata ana. Udah dikasih Ana tahu. itu hanya ada di dalam bahasa Arab. Coba tunjukkan. Di mana kalau kami itu anak? Coba tunjukkan. Coba tunjukkan. Udah saya kasih tahu Ana, Anahnu, Ana itu sama Di aja dalam berdoa. kamus mana anak itu adalah Ih. kami dalam bahasa Ibrani? Tunjukkan. Aduh Tuhan. Coba tunjukkan. Di dalam kamus bahasa Ibrani mana kalau kami itu adalah anak? Coba Kak Mikana, silakan saya mute. Pronounsnya aja. Kalau orang kan bilang Anu, bisa Ana, bisa Jadi mana Anahnu. Ya. Ya itu pronounsnya. Saya ada kamus bahasa Ibrani mau saya tunjukkan. Iya, itu pronounsnya aja. Sabar, Orang kalau saya bilang tunjukkan Ana, kamus bahasa Ibrani, Anu, mau. Anahnu. Ya coba Nah kayak tunjukkan orang kan kamusnya. ada yang bilang Elohim, ada yang bilang gitu. Ih. Kamu ngajarin ikan Oke. berenang. Aku sudah kasih tahu ya. Ya di mana datanya? Sekarang. Lah. Datanya di mana? Kalau saya bisa ada kamus tuh di Sekarang saya belakang mau saya ada tanya kamus nih. bahasa Ibrani. Sekarang saya mau tanya sama kamu. Loh, kok nanya buktikan dulu. Ih, Buktikan udah dulu dikasih baru tahu. bertanya. Iya, Buktikan. Anahnu bisa, Kecuali kamu Anu bilang saya nggak juga tahu. bisa. Ada orang pronunciasinya Ana, ya kenapa rupanya kan Di gitu. mana? Di mana? Coba kamu panggil yang ahli Ibrani. Coba di mana kalau Ya udah anak kamu itu panggil adalah sana kami? ke Yerusalem sana orang Ibrani ah. Oh, Yerusalem. Kamu repot banget kamu ini. Loh, di mute. Nandar, itu tergantung Ya saya tunjukkan dulu kamu saya mau. Saya tunjukkan kamu saya mau apa enggak? Ini gara-gara perkara anak. Ya udah lah, iya ya anak anu. Oh iya ya, gitu dong. terserah kamu deh. Matius Ya. 5 ayat ke-37, ya katakan ya, tidak katakan tidak. Loh, yang di lebih situ Matius daripada itu dari 21 si ayat jahat. 9, saya tetap sesuai dengan firman Tuhan. Mereka yang meminta keselamatan sama Tuhan Yesus Masiah. Enggak, anaknya di mana? Kalau anak itu kami, Aduh. anak itu enggak ada dalam bahasa Ibrani. Anak garuk, gatal. Bukan, Coba. kamu kok ngeyel banget sih, udah dikasih tahu. Enggak, Hosiana. saya bisa menunjukkan kamus di belakang saya. Itu Ada kamus secara bahasa Ibrani. harafiah, tolong selamatkan atau selamatkanlah kami. Enggak, jangan ke sana.
Aduh Di Tuhan. mana di mana kata kami itu anak dalam bahasa Ibrani? Nih teman-teman Kalau ya. Mikana, Kata Hosana berakar dari frasa Ibrani itu Gogali. Tunjukkan Hosiana. data. Yang Gogal udah itu ini apa saya itu? saya tunjukkan datanya, ya. Kata Hosana berasal dari frasa. Udah diam dulu. Ini saya tunjukin. Kamu tuh ngeyel banget. Kata Hosana berasal dari frasa Ibrani Hosana, yang secara harafiah berarti tolong selamatkan atau selamatkanlah kami. Kami mohon. Iya ampun Tuhan, sudah dikasih tahu juga. Ini adalah seruan orang Israel saat itu yang berseru kepada Tuhan Yesus Masih untuk diselamatkan. Jadi kamu berusaha mempelintir. Itulah kamu salahkan lagi. Udah ditunjukin data. Itu Saya pakai berdasarkan. kamus Alkitab, Mikana. Itu Kalau saya pakai kamus itu Alkitab, disimpulkan berdasarkan Mikana. dari narasumber yang terpercaya. Makanya Ini ada saya di situ tunjukkan juga kesimpulan narasumber yang terpercaya nih, Mikana, ya. Hosiana itu artinya selamatkanlah kami. Mikana, ini saya tunjukkan kamus Alkitab ya, Kak Mikana ya. Sebentar ya. Ini saya punya kamus Alkitab. Nih, ini kamus Alkitab. Kamus Alkitab kita tunjukkan. Coba, teman-teman, apa artinya di sini? Ini disimpulkan dari narasumber yang terpercaya. Makanya kata Hosana berasal dari frasa Ibrani Hosiana, yang secara harafiah berarti tolong selamatkan atau selamatkanlah kami. Kalau saya dari kamus Alkitab resmi nih, resmi kamus Alkitab kita buka. Coba Kamikana baca Hosana artinya apa? Hei Nandar, kita sudah kasih tahu jawabannya. Di mana di situ orang-orang yang berseru kepada Tuhan Yesus Hamasiah lah yang meminta keselamatan. Tuhan Yesus Hamasiah. Ya udah, perlu gini kamu aja deh. doakan. Nah saya bertanya sama kamu, kenapa kamu masih doakan nabimu supaya dia masuk surga? Ada nggak? Supaya diberikan tempat tinggi. Kalian kan kalau sholat, kalau maghrib itu dulu waktu saya dulu lah. Dulu, karena sekarang saya sudah tidak pernah lagi melihat TV, yaitu azan maghrib. Orang Kristen dari kecil ngomongnya kami sholat duhur. Mikana gimana bukan sih? Kalau kita kan nonton TV itu sholat azan maghrib yang jam 6. Nah itu kan kalian disiarkan di TV. Terus setelah saya sholat itu kan ada itu mendoakan nabimu. Gimana kenapa tuh kalian cara masih mendoakannya gimana? Cara mendoakannya gimana? Kesimpulannya di situ bahwa kalian meminta supaya Muhammad diberikan tempat tinggi. Oh, nggak ada. Nggak ada. Mana? Solawat maksudnya? Kamu solawat atau apa maksudnya? Loh, kalau pas azan maghrib itu kan ada kalian doakan Nabi itu kalian. Itu mah iqomah. Iya, apa isinya? Apa isinya? Coba, apa isinya? Itu mah azan. Enggak, yang kamu tanya apa? Setelah selesai sholat itu, selesai sholat itu kan ada doa mendoakan Muhammad supaya diberikan tempat yang tinggi. Itu apa sih? Saya lupa isi doanya. Ntar dulu ya. Saya jawab ya. Udahlah, intinya aja ya. Intinya kamu menuduh kalau Nabi kami didoakan, begitu? Bukan menuduh, terus itu kan bukan doa itu. Ya yang mana? Yang mana? Aku minta tunjukkan datanya yang mana. Loh kamu pura-pura nggak tahu. Setelah kalian sholat azan maghrib, sholawat maksudnya apa isi kata-kata kalian kepada nabimu? Yang kamu maksud itu apa? Sholawat kah? Apa gitu loh? Tuhan, masa nggak tahu? Inilah buktinya kalau si Nandar ini nggak pernah sholat ini. Loh, kok nggak pernah sholat? Orang yang siang kamu malam tanya dia kan apa? Sholawat maksudnya? Itu kalau sudah azan maghrib itu tahu nggak sih? Itu kan ada doa itu yang dipanjatkan kepada Nabi kalian. Pertanyaannya apa? Itu kan isinya, kesimpulannya di situ, berikanlah tempat yang tinggi kepada Nabi kalian gitu loh. Ya, terus apa maksudnya? Ya, maksudnya gini. Enggak, kamu tahu nggak isi doanya itu apa? Isinya kamu tahu nggak? Entar dulu aku cari dulu ya. Coba. Karena si Nandar ini kelihatan ini nggak pernah sholat ini, karena kerjanya siang malam live untuk memframing kitab orang. Kok aku nggak pernah sholat? Nanya aja nggak jelas pertanyaannya apa? Coba dicari dulu. Cari dulu pertanyaannya apa yang jelas. Bertanya aja nggak jelas.
Apa isinya ada ya? Coba. Coba. Nah ini ya. Sok. Kira-kira seperti ini. Kalau kita kan nonton TV yang pas sore azan maghrib itu kan ada doanya tuh nih. Apa tuh? Allahumma robba hadiha, Allahumma robba hadiwatit tamah wassolatil qaimah. Ya, apa pertanyaannya itu? Nah di sini apa artinya itu? Berilah Nabi Muhammad wasilah, ya, wasilah dan fadilah. Iya kan, berilah Nabi Muhammad wasilah, tempat tertinggi di surga. Oke, Artinya itu kalian doa kan masih selesai azan. Allahumma robba hadiwatit Ya itu dia. tamah. Kamu bilang saya Oke, nuduh. doa setelah azan gitu dong. Iya mak. Iya. Waktu setelah kalian azan maghrib itu kan ada doanya di situ. Iya, Di doa mana setelah kalian azan. mendoakan Muhammad supaya diberikan Baik. tempat tinggi di surga. Baik. Jadi Ya, jangan jangan- kamu samakan, jangan kamu Iya, pasangkan enggak. doa kalian untuk Pertanyaan- Nabi kalian. Lalu kamu framing di Matius 21:9 itu Iya, di situ mendoakan Tuhan Yesus pertanyaannya Mesias. apa? Pertanyaannya apa? Dari doa dan itu apa pertanyaannya? Gini loh, kamu kan pengikut Muhammad, betul nggak? Ya, betul. Kalian aja masih mendoakan Nabi kalian agar diberikan tempat tinggi di surga. Bagaimana orang kalian Bapak bisa aja yakin didoakan, selamat? Lah, ya Dikuduskanlah Tuhan. namamu, didoakan Bapak Elohim kita. Jadi kami karena saya jawab ya, biar kami karena gak bingung saya jawab ya. Ya makanya sekarang nabimu ada di mana? Kenapa Baik, masih didoakan supaya masuk surga? Saya jawab kami karena saya jawab silakan. boleh. Baik. Di dalam iman kami tidak pernah ada nabi yang akan masuk surga. Yesua Hamasiah tidak bakal masuk surga kecuali Nabi Muhammad masuk surga terlebih dahulu. Jadi keselamatan bagi Nabi Muhammad itu adalah sebuah kepastian, bukan insya Allah. Saya tunjukkan datanya kami karena ya. Di dalam iman kami Kak, setiap para nabi nggak bakal masuk surga kecuali Nabi Muhammad masuk surga terlebih dahulu. Di mana dalilnya? Saya tunjukkan. Ini kami karena ini hadis sahih ya, rawahu Muslim. Saya bacakan ke kami karena. Bacaan dulu hadisnya apa? Hadis apa itu? Rawahu Muslim ya, dari Anas bin Malik. Rawahu Muslim. Ya, Nabi Muhammad ayat mendatangi kami kan hadis tuh nggak ada ayatnya. Yang disebut ayat di dalam Islam itu hanya Quran. Kalau hadis nggak ada ayatnya. Oh hadis ayat ngaco Ini hadis kok ayat di kami saya jelaskan dulu. Habis kamu sih. Saya lagi menjelaskan. Oh ya udah. Saya lagi menjelaskan kami karena Kristen bertanya tentang Islam. Di dalam iman kami tidak pernah ada yang disebut ayat kecuali Al-Quran. Kalau hadis itu bukan ayat, hadis itu matan. Matan itu kalau dalam bahasa Inggris redaksi. Redaksinya siapa? Redaksinya nabimu. Redaksi Rasulullah yang diriwayatkan melalui rawahu Muslim. Nah itu dia, berarti kan kalian mengikuti perintah siapa? Dulu, perintah Allah apa kami perintah kan Muhammad? minta dalil. Oh ya udah silakan. Kami karena minta dalil, saya jelaskan dalilnya. Di dalam iman Islam tidak ada nabi yang masuk surga, kecuali Nabi Muhammad sudah masuk surga terlebih dahulu. Dalilnya saya tunjukkan. Nih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ati babal janati yaumul qiyamah fa astaftihu fayaqul hajjin man anta fa'aqul Muhammad fayaqul bika umirtu la aftahu li ahadin qablaka. Qala Rasulullah sallam, berkatalah Rasulullah sallam, ati babal janati yaumul qiyamah, pada hari kiamat aku mendatangi pintu surga. Fa astaftihu, bukakanlah pintu surga itu. Fayaqul hajjin, lalu penjaga pintu surga mengatakan, man anta, siapa kamu? Fa'aqulu Muhammad, aku adalah Muhammad. Fayaqul bika, dan penjaga surga itu mengatakan,
umirtu la aftahu li ahadin qablaka. Aku diperintahkan oleh sebab engkau tidak membukakan pintu surga bagi siapapun sebelum engkau masuk ke dalamnya. Nah, ini terjemahan yang aku sampaikan. Coba kita dilihat di sini. Rasulullah SAW bersabda, aku mendatangi pintu surga pada hari kiamat lalu aku minta dibukakan. Maka penjaga pintu surga Nandar, berkata, sabar dulu. Sebentar, Belum bisa selesai, nggak Kak. kamu Sabar dulu. membaca kitabmu Belum hadis itu selesai. secara seksama pelan-pelan, Belum jangan kau kayak selesai, dikejar Kak. setan gitu loh. Loh, Gitu. kok setan Pelan-pelan. lu? Belum selesai Iya. kok setan kami, karena kok menghujat Bukan, sih. bukan maksudku. Kalau kamu membaca itu jangan terlalu cepat-cepat, pelan-pelan gitu loh. Oh, begitu. Ih, Tuhan. Pelan-pelan ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku mendatangi pintu surga pada hari kiamat, lalu aku minta dibukakan. Maka penjaga pintu surga berkata, siapa engkau? Lalu aku jawab, aku Muhammad. Lantas malaikat tersebut berkata, aku diperintahkan dengan sebab engkau, aku tidak membukakannya untuk seorang pun sebelum engkau. Rahu Muslim. Lagi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, kami adalah umat yang terakhir, namun pertama pada hari kiamat. Kamilah yang pertama kali masuk surga. Itu yang dikatakan oleh Yesua. Yang terakhir akan menjadi yang terkemudian, dan yang terkemudian akan menjadi yang terakhir. Haleluya. Oke, itu kan perkataan nabimu ya. Hadis tadi perkataan nabimu kan, bukan perkataan Allah, Iya. betul nggak? Perkataan Nabi Sekarang saya. Muhammad ada di mana? Belum masuk surga Nabi berarti ya? Nabi Muhammad berada di dalam kasih karunia Allah Khalik langit dan bumi. Di mana? Ada ayatnya, Udah wafat ada belum? ayatnya. Udah wafat belum? Wafat kan? Sudah wafat kan nabimu, betul nggak? Iya, Yesus aja sudah wafat di dalam Al-Quran mutawafika. Jangan kemana-mana Yesua. dulu, ya. Ah, Oh, di dalam kitabmu nggak ada namanya Yesua Hamasiah ya, nggak ada. oke. Nggak ada namanya Yesua. Jangan kamu ngarang, jangan kamu tambah-tambah. Loh, Jadi, ya sudah, kamu nanya apa? ya, jadi kita luruskan dulu ya. Tuduhan fitnahan si Nandar ini yang mengatakan katanya Yesua aja belum masuk surga karena Muhammad belum masuk surga. Itulah Itu kamu dalam iman terlalu kami. pede. Ya itulah, itu kan hanya klaimmu atau klaim dari nabimu saja. Tapi faktanya tidak seperti itu. Oh, Bahkan ada di dalam faktanya. Satu udah lagi jangan ayatnya saya dipotong tunjukkan. dulu. Ya udah Saya tunjukkan lah. tunjukkan dulu, Kak. Ada ayatnya dari Alkitab. Jangan ke Alkitab, jangan ke Alkitab. Nih, Saya ini bertanya tentang ayatnya imanmu. ada di Alkitab, Kak. Aduh Tuhan. Nih, ini Yesua mengatakan, tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Tuh, itu Yesua mengatakan tentang Nabi Muhammad. Ini sama dengan hadisnya. Loh, jangan-jangan Yang- nabimu kutip itu. Kopas. Kopas ucapan Tuhan Yesus Masiah. Di mana buktinya Nabi Muhammad mengutip ayat Alkitab? Sementara Loh, kamu bilang tidak ada kamu, Alkitab di kenapa situ. kamu compare ke situ? Berarti nabimu kopas. Tuh, Kenapa Nabi kamu Muhammad compare tidak ke- pernah membaca Alkitab, Nabi yang umi. Iya Tuhan. Nabi kadang nanya aja Kitab deh. suci ini sudah tersebar ke berbagai negara dan bangsa termasuk ke Arab. Jadi sudah banyak didengar orang. Termasuk nabimu juga. Gak ada. Karena Kristen atau Mesianik atau pengikut Tuhan Yesus Masiah terlebih dahulu di Arab, bukan Islam. Jadi gini ya Nandar, berhentilah berhalu. Karena di dalam berhalu. kitabmu, udah diam dulu. Di dalam kitabmu gak ada namanya diam. Yesua. Sedangkan Nabi Musa saja kamu sudah akui beliau sudah wafat dan artinya beliau belum masuk surga, belum ada di surga ya. Lalu kamu tadi berstatement sedangkan Yesua aja belum di surga karena Muhammad belum di surga, karena sebelum Muhammad masuk surga maka tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga. Lah, itulah aku bilang itu hanya perkataan kitabmu dan itu pun perkataan nabimu, bukan perkataan Allah. Tetapi fakta yang terjadi saudara-saudaraku, Tuhan Yesus Hamasiah itu ada di surga, disaksikan rasul-rasul dan disampaikan oleh malaikat. 2 orang malaikat menyampaikan kepada rasul-rasul, yaitu di Kisah Para Rasul 1 ayat 10-11. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan mereka berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesua ini
yang terangkat ke surga dari antara kamu, demikianlah dia akan datang kembali dengan cara yang telah kamu lihat dia pergi ke surga. Jadi dua malaikat berkata kepada rasul-rasul, Tuhan Yesus HaMasiah sudah kembali ke surga, saudara-saudara. Kemudian Stefanus melihat kemuliaan Yesus HaMasiah di surga. Dia diberi penglihatan ya, yaitu di Kisah Para Rasul 55 sampai 56. Dan dengan penuh Roh Kudus sambil menengadah ke surga, dia melihat kemuliaan Elohim dan Yesua yang tengah berdiri di sebelah kanan Elohim. Dan dia mengatakan, lihatlah aku melihat surga yang terbuka dan anak manusia yang tengah berdiri di sebelah kanan Elohim. Jadi tidak benar apa yang difitnahkan Nandar. Karena nabinya masih didoakan supaya masuk surga. Dan nabinya saja berkata, itu kan hanya pengakuan beliau, bahwa tidak seorang pun yang masuk surga sebelum dia masuk surga. Sementara beliau aja sudah wafat. Dan saudara muslim, setelah azan maghrib yang saya dengar dulu setiap hari, masih mendoakan supaya nabinya masuk surga atau diberikan tempat tinggi. Nah, sementara Tuhan Yesus HaMasiah banyak saksinya. Malaikat menyampaikan, Stefanus juga melihat, rasul-rasul juga melihat bahwa Tuhan Yesus HaMasiah kembali ke surga, saudara-saudara. Dan Rasul Paulus juga berjumpa dengan Tuhan Yesus HaMasiah dalam rupa cahaya yang dari langit atau dari atas. Artinya Tuhan Yesus HaMasiah itu di surga. Bahkan Tuhan Yesus HaMasiah yang adalah Yahweh itu sendiri telah mengangkat Nabi Musa, Nabi Elia ke surga. Jadi berhentilah Nandar memframing isi kitab suci ini. Di dalam kitabmu nggak ada Yesua ya. Yesua HaMasiah bukan Isa alaihissalam. Itu dua pribadi yang berbeda. Nah, kalau betul Nabi Isamu itu ada, tokoh nyata, Nabi Isamu itu diutus ke Bani mana, Nandar? Dan Nabi Isa dalam kitabmu berkata, dia diberikan kitab Injil. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah dan aku diberikan kitab Injil, yaitu di Maryam 30. Nah, kalau betul Nabi Isamu itu tokoh nyata, Nandar, Nabi Isa ini kan diutus ke Bani Israel. Tentu saja dia seorang nabi. Kalau seorang nabi pasti tercatat di dalam kitab suci. Nah, tunjukkan dalam kitab suci orang Israel pernah punya nabi namanya Isa alaihissalam. Dan kemana kitab Injil yang diterima Isa alaihissalam itu? Ya, silakan jawab. Baik. Bahasa Yunaninya surga apa? Tadi kamu bilang surga. Jangan tanya dulu bahasa Yunani. Enggak. Bisik. Enggak gini. Ya, Kok jangan tanya bahasa Yunaninya. Giliran sama yang ini lain. jangan kamu bermain-main di bahasa. Di saya kata-kata. kok jangan berhenti di bahasa. Di kana. Itu kan bahasa Indonesia. Betul. Jawab dulu Nandar pertanyaan saya. Loh, Iya, gini. Aku tanggapi dulu baru saya jawab. Loh. Kamu kan sudah berkata Yesus di sorga. Ini kan aku ngecek lagi nanti bahasa Yunaninya. Tapi ini terjemahan IAT 3 itu memang Tuhan Yesus HaMasiah naik ke surga. Jadi baik, jangan kamu bermain di kata-kata. Jawab dulu pertanyaan saya, Nandar. Jangan kamu surga alihkan di topik. dalam bahasa Yunaninya apa? Coba. Sebenarnya kamu bisa menjawab pertanyaan saya nggak, Nandar? Bisa Kenapa banget. kamu lari dari Bisa pertanyaan banget. saya? Tapi Makanya boleh nggak gini, saya bagaimana tanggapi dulu yang kamu tadi? mau selamat, Nandar? Sedangkan Saya kalian aja bisa masih banget. Ya, dengar dulu ya. Makanya Nandar, kamu itu jangan hanya pintar memframing kitab suci ini. Loh, saya nggak memframing. Ya udah, diam dulu, nanti kamu bicara. Saya mau menjawab kok. Iya, diam dulu sebentar dulu. Oke, gua diam. Di Matius 21 ayat 9, konteksnya di situ Tuhan Yesus HaMasiah tidak meminta keselamatan atau dia didoakan, tapi orang-orang Israel di saat itu yang meminta keselamatan kepada Tuhan Yesus HaMasiah, karena Tuhan Yesus HaMasiah adalah sang pemberi keselamatan. Itulah kenapa kami berharap hanya kepada Tuhan Yesus HaMasiah, karena darahnya yang suci itulah yang menyelamatkan umat manusia, yang menghapus dosa manusia. Jadi kalau kamu memframing di situ Tuhan Yesus HaMasiah didoakan minta keselamatan, itu nggak sesuai dengan apa yang terjadi, karena dia telah terbukti menyelamatkan umatnya dengan kematian dan kebangkitannya. Sebab ketika Tuhan Yesus HaMasiah mengalami kematian dan kebangkitan, dia juga membangkitkan umatnya.
yaitu Matius 27 ayat 50 sampai 53. Dan manusia yang dibangkitkan itu dibawa ke tempat tinggi, Efesus 4 ayat 8 sampai 10. Nah, sementara kamu framing itu seakan-akan Tuhan Yesus Hamasiah yang didoakan diselamatkan. Lah, faktanya Tuhan Yesus Hamasiah itu dalam karya dan perbuatannya dia menyelamatkan umatnya dan sudah terbukti disaksikan oleh para rasul. Sementara kamu Nandar, tadi kita sudah kasih data, kalian aja setelah selesai azan maghrib masih mendoakan nabimu. Ya, bolak-balik. Macam mana kamu mau selamat Nandar? Kamu saja masih mendoakan nabimu supaya dia diberikan tempat tinggi yaitu surga. Dan kalian kan pengikut Muhammad. Macam mana kalian mau selamat Nandar? Sedangkan Nabi Musa saja masih kamu doakan. Kalau kami nggak pernah mendoakan Nabi Nandar, Rasul Paulus saja kami nggak pernah doakan. Didoakan. Yesus Matius 21 Nah ini dia ayat 9. udah mulai framing. Nggak pernah kami mendoakan Tuhan Yesus Hamasiah. Jangankan Tuhan udah Yesus gini aja Hamasiah, deh. kami mendoakan nabi-nabi saja tidak pernah. Mendoakan Maria tidak pernah. Mendoakan Rasul Paulus nggak pernah. Justru orang Katolik aja ya meminta orang supaya sebentar dulu, makanya biar kamu jangan sembarangan berbicara gitu loh. Kamu itu memframe kitab suci ini bahwa Tuhan Yesus Hamasiah didoakan. Nggak pernah ada yang mendoakan Tuhan Yesus Hamasiah atau kami ya mendoakan Tuhan Yesus Hamasiah. Jangankan Tuhan Yesus Hamasiah, nabi-nabi saja, rasul saja tidak pernah kami doakan. Kenapa? Mereka sudah diberikan tempat yang terbaik dari Tuhan Yesus Hamasiah. Perawan Miriam nggak pernah kami doakan. Justru orang Katolik aja meminta doa kepada perawan Miriam. Nah kalau kalian pengikut nabimu, kalian kan pengikut Muhammad, tapi kalian masih mendoakan beliau supaya diberikan tempat tinggi. Makanya sadar kamu Nandar, kamu jangan pintarnya memframing kitab suci orang. Sementara kamu aja keselamatanmu bagaimana? Nabimu aja Sudah kamu masih dijamin. doakan. Kalau umat Islam itu dipastikan Nabimu aja masuk kamu surga. masih doakan. Macam mana kamu mau selamat? Umat Islam itu pasti masuk surga, nggak ada insya Allah. Lah itu kan klaimmu, sementara buktinya kalian Bukan aja masih klaim, mendoakan nabimu. ini data. Lah kalau kalian pasti masuk surga, kenapa nabi yang kalian imani, yang kalian ikuti di seluruh dunia ini masih kalian doakan? Mana ada Supaya didoakan? diberikan tempat tinggi. Tidak Itu ada. yang tidak Tidak ada tunjukkan Nabi Muhammad data. didoakan. Loh, lah itu Nabi Muhammad didoakan. kalau bukan doa apa dong yang setiap azan maghrib itu? Yang tadi Itu kamu mah. bacakan itu. Coba kamu Allahumma wasilah itu rabbah mah. hasid. Baca kamu di situ wasilah. Ngerti Ya wasilah udah apa kan, enggak? ya Allah Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah Nabi Muhammad wasilah. Nah, Yaitu wasilah tempat yang tahu apa tertinggi di enggak? surga. Tempat Wasilah tertinggi tahu di apa surga. enggak? Wasilah tahu enggak? Ya di sini dalam kurung tempat tertinggi di surga. Enggak, wasilah tahu apa enggak? Ya itu artinya kalian itu mendoakan nabimu. Wasilah itu bukan tempat tertinggi di surga. Wasilah tahu artinya enggak? Nah ini. Ya Tuhan. Ya wasilah itu artinya apa? Ya Allah Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah Nabi Muhammad wasilah, yaitu dalam kurung tempat tertinggi di surga. Nah ini kan doa. Macam mana kalian ini? Kalian mendoakan Wasilah itu nabimu. apa? Wasilah Tapi itu kamu apa? framing kitab suci kami Enggak, bahwa wasilah itu apa? Tuhan Yesus Hamasiah kayak meminta keselamatan. Itu kamu jauh dari Kalau apa saya yang pakai kamu data, pikirkan. wasilah itu artinya apa, Kak Mikana? Saya sudah tunjukkan datanya di situ dalam kurung tempat tertinggi di Wasilah surga. itu umat Islam pasti tahu wasilah itu Nah, apa. kamu sudah mulai lagi tuh lari nih kabur. Loh, saya tanggapi yang tadi. Ya, wasilah itu perantara. Wasilah itu perantara. Tanya Berilah umat Nabi Islam. Muhammad perantara gitu. Loh iya, Nabi Muhammad adalah perantara kita masuk surga. Loh, boleh saya jelaskan? Boleh nggak saya jelaskan? Loh, kok ketawa? Ye. Coba ini, ya Tuhan. Loh, mulai lagi berdalih Nabi Muhammad itu, wasilah. si Tanya Nandar mulai umat lagi Islam. Wasilah itu tempat perantara. tertinggi di surga. Dibilang Wasilah lagi gak perantara. ngerti. Wasilah itu perantara. Di sini kalian mendoakan Nabi kalian supaya masuk Yaudah, surga. Mikana, aku gantian boleh nggak dari tadi kamu Makanya ngomong terus? bagaimana kamu bisa selamat sedangkan kamu aja masih Boleh mendoakan aku nabimu? ngomong nggak? Ini dari tadi Ya udah, nggak mau silakan. gantian. Nah, tadi Kak Mikana meyakini Yesus masuk surga, betul? Loh, Yesus masih pemilik kerajaan surga. Iya, Yesua Hamasiah tadi di dalam Matius naik surga, betul? Kisah para Rasul 1 ayat 10 sampai 11, malaikat berkata kepada para rasul bahwa Tuhan Yesus Hamasiah terangkat ke surga. Kemudian di sekarang kisah saya para tanya. rasul, Bahasa Indonesia itu diterjemahkan dari bahasa Yunani. Bahasa kisah Yunaninya surga apa? para rasul, Bahasa Yunaninya surga apa?
Kisah Para Rasul 7 Iya. ya, bahwa Stefanus melihat Tuhan Yesus Hamasia di mana langit terbuka, yaitu surga Samaim terbuka. Dia melihat Tuhan Yesus Hamasia dengan segala kemuliaannya di surga. Oh, haleluya. Iya, itu kan terjemahan. Makanya kami itu Nandar, Aduh, kami nggak Mikana pernah ini nggak bisa mendoakan gantian. Selesai satu-satu nabi-nabi, ngomongnya. Ini aku rasul-rasul, belum. nggak pernah kami doakan. Hanya kalian Saya yang nggak bahas mendoakan doakan dulu. nabimu. Sudah tadi dibahas, terima atau tidak itu urusan penonton. Yang kita bahas, menurut kamu Yesua masuk sorga, naik ke sorga, ya? Sekarang saya tanya, yang Mikana baca ini kan terjemahan bahasa Indonesia, betul? Sedangkan Alkitab Perjanjian Baru bahasa original teksnya di Yunani. Sekarang saya tanya, sorga di dalam bahasa Yunaninya apa? Oke, sebentar saya cari dulu. Kalau kamu tanya Oke, bahasa cari Yunaninya. dulu. Oke, sorga dalam bahasa Yunaninya apa? Belajar ya. Cari dulu. Jadi Senandar ini siang malam saya lihat dia Ya live udah, itu cari hanya dulu, untuk Google memframing dulu, Google. Alkitab. Tapi kitabnya sendiri dia nggak tahu. Loh, cari dulu. Sorga bahasa Yunaninya apa? Sebentar. Ya, cari dulu. Kisah Para Rasul 1. Ayat 9. Saya kasih tahu tuh ayat 9 ada. Kisah Para Rasul 1 ayat 9. Itu. Gak tega sebetulnya. Habis kawan-kawan saya kalau saya ada lab, Bang Nandar ke Mikana, Bang Nandar ke Mikana. Nih, saya kabulkan permintaan kalian. Saya ke Mikana sekarang. Nih, daripada kamu lama nyari, gua tunjukin teman-teman ya. Yunani paradaisos artinya sorga. Tuh, Indonesia Yunani sorga itu paradaisos. Sedangkan ayat Alkitab mengatakan Yesus naik ke Uranon. Uranon itu langit. Makanya dari bahasa Yunani paradaisos diadopsi, diserap ke dalam bahasa Inggris jadi paradise. Ini cari di dalam Alkitabmu, tunjukkan ayatnya kalau Yesus naik ke paradaisos. Yesus di dalam bahasa Yunaninya naik ke Uranon. Itulah yang dilakini umat Islam kalau Yesus naik ke langit kedua. Di mana kami umat Islam tahu kalau Yesua naik ke langit kedua? Ketika Nabi Muhammad Isra Miraj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, di langit kedua bertemu Yesua Hamasyah dan Yuhanan. Ini coba kamu lihat dalam bahasa Yunaninya, Kisah Para Rasul 1:9 Uranon. Sedangkan sorga itu paradaisos nih. Makanya diadopsi ke dalam bahasa Inggris jadi paradise. Tuh Yunani Indonesia. Sorga itu paradaisos. Sekarang kita ganti nih, langit apa langit dalam bahasa Yunaninya? Dalam bahasa Indonesianya ya. Langit. Langit. Oke. Kalau langit, sabar dulu kami kana, sabar. Ini saya tunjukkan satu data lagi. Langit, Uranos, langit. Jadi Yesus naik ke langit, bukan naik ke sorga. Itulah iman Islam. Kalau Yesua naik ke langit, bukan ke sorga. Sorga itu tempatnya Nabi Muhammad. Yesua nggak boleh masuk sorga kalau Nabi Muhammad tidak masuk sorga terlebih dahulu. Oke, jadi ini teman-teman ya, bahwa di Kisah Para Rasul 7 ayat 56, di situ kan Stefanus melihat Tuhan Yesus Hamasia di surga. Memang kalau diterjemahkan ke bahasa ke bahasa Yunani jadi Uranos. Nah, Uranos itu memang bisa dikatakan ya langit atau surga, ya air atau heaven. Terima kasih kejujurannya. Di mana memang di kitab Kejadian juga di kitab Perjanjian Lama, Hasamaim itu bisa juga disebut langit. Jadi langit itu bisa juga disebut surga. Tepuk tangan buat kami Kana, makasih atas kejujurannya. Loh, karena Tuhan Yesus Hamasia ya, itu adalah pemilik kerajaan surga. Karena surga itu ada
Firdaus, surga di atas surga, kerajaan surga, langit. Jadi langit itu yang merujuk ke surga juga gitu, karena dia di atas, makanya disebut Uranun atau heaven. Itu sama saja saudaraku, kita nggak perlu merasa tawar atau framingan sinandar, karena itu tetap merujuk ke surga. Sebab kalau di langit, yang ngapain di langit? Ngambang-ngambang. Ya nggak mungkin lah, ya kan? Bukan ngambang-ngambang di langit. Tetapi memang Tuhan Yesus Hamasiah pemilik kerajaan surga. Nah kamu bilang ya, kamu itu jangan kebanyakan takia nandar. Kamu jangan ngulang-ngulang statementmu. Muhammad yang ada di surga, karena sebelum Muhammad masuk surga nggak akan ada yang bisa masuk surga. Loh, tunjukkan datanya kalau nabimu ada di surga. Silakan tunjukkan datanya, di mana nabimu sekarang? Tunjukkan datanya, di mana nabimu sekarang? Siapa yang mengatakan Muhammad ada di surga sekarang? Silakan tunjukkan datanya. Siapa yang melihat dia ke surga? Kenapa kamu dari tadi bilang Muhammad itu ada di surga? Bisa kamu tunjukkan datanya? Jangan kamu framing terus Tuhan Yesus Hamasiah. Orang Tuhan Yesus Hamasiah pemilik kerajaan surga kok. Kamu bilang Tuhan Yesus Hamasiah yang ada di surga, Muhammad yang ada di surga. Oke, kalau Muhammad ada di surga sekarang, tunjukkan datanya Muhammad sekarang ada di surga. Dan siapa yang melihat dia diangkat ke surga atau naik ke surga? Silakan tunjukkan datanya Nandar. Jangan cuma bisanya kamu memfitnah Tuhan Yesus Hamasiah. Buka mikrofonnya. Oh, dari tadi saya di-mute. Baik. Aku nggak mute kamu. Siapa nih moderator kayaknya? Karena kamu teman-teman sih moderator, banyakan memframing mulu. Aku sama kami karena ini teman lama. Karena kamu kebanyakan fitnah. Jangan ini kamu fitnah mulu kamu. Mute saya. Kamu Saya berbicara nggak tanpa mute. data. Loh, Karena saya kamu pakai bilang data terus dari tadi. di mana datanya? Sedangkan aku tunjukkan data. Ya sudah. Uranus Oke, mau kamu heaven kan mau nanya langit nih. sky itu sama Nabi dengan Muhammad surga itu, dalam iman kami. Kamu. Dalam Mau iman dijawab kami apa Nanda enggak? dikatakan Lah, hasamaim, mau bisa juga dijawab dikatakan apa langit enggak tapi itu ini? surga. Oke, sekarang ya tapi bentar dulu, kan saya harus luruskan. Di dalam iman kami dikatakan di Teman-teman, langit itu moderator sama dengan jangan mute surga. saya dong. Itu sama dengan surga. Oke, sekarang tunjukkan datanya di mana Moderator, sekarang jangan Muhammad main berada. mute. Tolong dong, aku gak menghujat, gak ngapa-ngapain, santai, di-mute. Jangan di-mute. Ya silakan. Tolong dong, Mikana moderatormu jangan mute-mute saya. Saya mau jawab. Aduh. Ya, Mikana, perhatikan. Quran surat Ali Imran ayat 169. Saya bacakan ayat Qurannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tahsabannalladzina kutilu fi sabilillahi amwatam bal ahya'u inda rabbihim yurzakun. Masya Allah. Janganlah. Sebentar, berarti Al-Baqarah berapa? Astagfirullah. Iya, nggak bawa Al-Baqarah berapa? Al-Baqarah berapa tadi? 169. Oke. Karena itu moderatormu bisa dikondisikan nggak aku di mute terus. Ya udah jangan mute dulu dia. Ini aku diskusi santun sama kamu di mute. Jangan di mute lah moderator, udah kasihan dan dari itu nangis dia nanti. Astagfirullahaladzim. Aku di mute terus. $169. Al-Baqarah 160. Al-Baqarah 169. Surat Ali Imran ayat 169. Oh, Ali Imran. Ali Imran bukan Al Imran. Karena aku orang Indonesia kan, di sini tulisannya ALIIMRAN. Jadi saya baca Ali Imran. Aduh. Saya kan orang Indonesia. Mute. Udah jangan di mute dulu saudara-saudara, jangan di mute dulu dia ya. Aduh, ini nggak sportif banget sih. Moderator tolong dong, Mikana aja baik. Ini moderator gimana sih? Silakan, Ali Imran Ya. 169. Silakan baca di situ di mana? Oh, ya baik saya bacakan ya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tasabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'u inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kamu mengira bahwa orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Di mana di situ Muhammad ada di surga? Di mana di situ di Muhammad di surga? Nabi Muhammad Ya itu ampun, hidup di bertakiyah. sisi Allah. Di mana di situ dikatakan Muhammad ada di surga? Kenapa kamu Sekarang saya bertakiyah, tanya, Nanda? Allah ada di mana? Loh, di Allah emang mana ada di di mana? sini dikatakan Muhammad ada di surga? Loh, Nabi Muhammad Loh, yang gugur di saya jalan Allah atau tanya, tidak? Aduh. Di mana di situ Nabi dikatakan gugur di Muhammad jalan- ada di surga? Kenapa kamu bertakiyah, Nandar? Ya ampun, saya tanya. Sekarang Muhammad nabimu ada di mana? Kamu bilang di surga. Oh, Di mana datanya? Di situ nggak ada namanya, nggak ada. nggak ada namanya, tapi Nabi Muhammad gugur di jalan Allah. Loh, Loh, mau gugur Iya. Muhammad di situ Nabi ada namanya Muhammad nggak? gugur di Ada, jalan ada Allah. nama Muhammad nggak di situ? Yeay. Ada nggak? Ada nggak nama Aduh. nabimu di situ? Kan nggak ada nama nabimu di situ. Kenapa kamu bertakiyah, Nandar? Ya Tuhan. astagfirullah, Ini namanya asal jawab. Jangan Heran dulu, deh, saudaraku, aku jangan dulu. mute dulu sama moderator ini, kenapa Momod? Jangan begitu. Aku Nandar, aja ini kalau namanya kamu asal jawab. Yang Ya, penting kok ada asal jawaban, jawab? walaupun nggak Itu nyambung. ayatnya jelas kok asal jawab. Aduh, Mika ada kena lagi dia. Di mana di situ tertulis nabimu ada di surga? Nggak ada namanya di situ. Tadi hadisnya sudah saya bilang. Lagi pula siapa kok- yang melihat Muhammad ada di surga? Siapa saksinya, bro? Aduh. Ya Tuhan, kenapa lah si Nandar ini asal jawab walaupun nggak nyambung? Makanya kamu itu kebanyakan cakap. Kak Mikana, boleh nggak bersikap tegas sama moderatornya? Ini saya Iya, jangan di mute dulu. heran Siapa deh. yang mute? Tahu siapa? Jangan-jangan bukan berarti kamu itu kena ini kali, nggak tahu error. Nggak ada saya lihat di sini. Karena tolonglah, kamu kita ketika kan di mute diskusi santun di sini. nggak ada notifikasi ada moderator yang mute kamu. Tolong jangan mute dong. Ini di aku ada di mute Siapa? Moderator siapa? Kan ada kreator, tulisannya di itu. mute kreator gitu. Tulisannya itu di mute kreator. Oh, berarti error. Makanya kamu jangan Mevinatoni Somasi ya, error kamu jadinya kan? Ah, moderator ada nggak mute si Nandar? Jangan Karena kalau di mute ya. mute moderator pasti ada sekarang notifikasi. Aman nih, aman sekarang. Aman. Nah, di mana sekarang ya. datanya, Nandar? Jangan kamu asal jawab. Yang penting jawab walaupun nggak nyambung. Saya tanya, Loh, di kok mana nggak sekarang nyambung? Muhammad berada? Gimana sih? Apakah ada di surga? Tunjukkan datanya dan siapa saksinya? Siapa saksinya yang melihat Muhammad ke surga? Tadi data hadisnya sudah saya sebutkan. Terus data Qur'annya sudah saya sebutkan. Masih ditolak. Di hadis mana ada yang melihat? Ada yang Tadi berkata? saya sebutkan, minta diulangi lagi nih karena nih. Oke, ya silakan. Sudah aku kasih tahu masih aja. Nabi Muhammad masih aja nih. Ya silakan Karena tunjukkan datanya, saudaraku. kalau sudah terdesak ini suka. Ya tunjukkan dulu datanya. Sabar aku tunjukkan, makanya diam. Iya. Karena kamu sembari membuka Baik, data, ya. saya berbicara. Nih, saya bacakan ya. Ini datanya. Ya, perhatikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku mendatangi pintu surga pada hari kiamat, lalu aku minta dibukakan, maka penjaga pintu surga berkata, siapa engkau? Lalu aku jawab, aku Muhammad. Lantas malaikat tersebut berkata, aku diperintahkan dengan sebab engkau, aku tidak membukakan untuk seorang pun sebelum engkau. Baik. Lagi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kami adalah umat yang terakhir, namun pertama kali pada hari kiamat. Kamilah yang pertama kali masuk surga, walaupun mereka mendapatkan kitab sebelum kami, dan kami mendapatkan kitab suci setelah mereka. Lalu mereka berselisih, kami ditunjukkan oleh Allah kepada kebenaran dalam hal yang mereka perselisihkan.
inilah hari mereka yang mereka berselisih padanya. Dan Allah tunjukkan kepada kita, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hari Jumat adalah hari kita dan esoknya adalah hari Yahudi dan setelahnya adalah hari Nasrani. Rawahu Muslim. Sudah saya tunjukkan. Mau ditunjukkan Itu apa lagi? nabimu berkata kepada siapa? Saat itu posisinya ada di mana dan berkata kepada siapa? Nabi Muhammad bersabda kepada umatnya. Iya, saat itu ada di Arab kan? Iya, di Nah, Mekah, di Mekah atau Saat itu Madinah. ada di Arab. Waktu beliau berkata saat itu dia langsung ke surga gitu. Hah? Langsung ke surga? Posisinya ada di Arab, kan? Bikana, Coba lihat kamu Nandar. masa Itu kamu pun gak katanya tahu sih? masih Sudah hari saya kiamat. bacakan. Itu pun katanya masih nanti hari kiamat. Iya, karena gini Mikana. Kalau nanti hari kiamat artinya belum di surga dong. Cemana yang si Nandar ini tuh? Iya, Nabi Muhammad itu berada di sisi Allah. Quran surat Ali Imran ayat 169. Karena sorga itu nanti setelah hari kiamat adanya. Nandar, Makanya, sabar dulu. Oh, ya udah, Makanya silakan. di dalam pandangan Yahudi, dalam pandangan Kristen ada yang disebut Yerusalem baru. Karena nanti dunia ini dihancurkan, langit diganti dengan langit baru, bumi diganti dengan bumi baru pada hari kebangkitan, dihancurkan semua pada saat sangkakala ditiup 1, 2, 3 itu semuanya hancur. Lalu terciptalah yang baru, makanya orang Yahudi mengatakan Yerusalem baru. Di situ pada kebangkitan baru. Masa kamu nggak belajar Yahudi? Tulisan ini aja kerudungnya pakai tulisan Ibrani, nggak belajar Yahudi. Nandar, Sungguh nekat kamu tadi yang kan nyata. tunjukkan hadis itu saat nabimu masih hidup. Tetapi kan pada akhirnya kan nabimu wafat, betul nggak? Kuburannya ada di mana? Makamnya ada di mana? Madinah, Masjid Di Madinah. Nabawi. Beliau aja belum bangkit kok kamu sudah bilang di surga. Cemananya kamu ini? Nggak ada yang di sorga sekarang, Mikana. Yesua aja di langit. Tadi Lalu kamu sudah kenapa baca kamu Yesua di langit. katakan? Nggak Lalu ada kenapa Yesua kamu di sorga. katakan beliau ada di surga? Cemana kamu? Nggak Kenapa kamu ada. terlalu nekat? Yesua itu nggak ada Ya di sorga, Tuhan, di tadi kamu langit, bilang ada di Puranon. surga. Loh, sekarang saya tunjukkan datanya kalau Yesua berada di Paradiso. Nandar, Coba kamu tunjukkan. ingat gak tadi ucapanmu? Bahwa nabimu ada di surga, ini datanya. Lah kamu tunjukkan data beliau aja berkata masih nanti, hari kiamat nanti. Terus kamu bilang Iya, sekarang kan makam sudah beliau saya ada tunjukkan di tadi. Madinah. Surat beliau aja belum bangkit, saudaraku, kamu sudah Ali bilang dia surga. Imran ayat 169, orang yang gugur di jalan Allah berada di sisi Allah. Jangan katakan mereka mati, tetapi mereka hidup di sisi Allah. Di Tapi dalam kok tubuh kemuliaannya. makamnya ada di Madinah? Kamu gak ngerti doktrin Kristen. Ada yang namanya tubuh kemuliaan. Jangan kamu bawakan kitab suci Gimana ini. sih? Ya. Makam Nabi saudara kan ada di Madinah. Kenapa kamu bilang beliau tidak mati? Itu jasadnya, Cuman ya kamu nih. tubuh kemuliaannya di sisi Allah. Artinya metong nggak? Artinya metong nggak? Ya Nabi Muhammad hidup di sisi Allah lah. Di mana di situ ada namanya di situ? Kalau Sekarang saya hidup tanya. artinya nggak ada makamnya di situ. Sekarang saya tanya, Nabi Muhammad gugur di jalan Allah atau tidak? Lo mana aku tahu? Iya, karena saya tahu, Kenapa saya tanya kasih tahu saya? Nabi Muhammad gugur di jalan Allah. Loh, di situ ada nggak Makanya namanya di Ali orang yang Imran itu? gugur di Ali jalan Imran Allah hidup di sisi 169 itu. Allah. Ye, kamu mah. Ali Imran 169. Ada nggak nama Muhammad di situ disebut? Apakah segala sesuatu yang kan tidak nggak tertulis ada, itu toh. gini. Apakah sesuatu yang Bukan, tidak ada lihat namanya dulu itu tidak korelasi. disebutkan untuk orang itu? Jelas-jelas Iya, di tapi situ paling ada tidak- ada clue-nya, ada ciri-cirinya orang yang gugur di jalan Allah. Jangan katakan mereka mati, tetapi mereka hidup di sisi Allah. Masa begitu aja nggak paham? Iya, di ayat sebelumnya 168 dan 170 ada nggak di situ dimension nama Muhammad? Kan nggak ada. Ya udah gini aja. Sekarang Nabi Muhammad menurut umat Islam gugur di jalan Allah atau bukan? Loh, kenapa tanya saya yang jelas Ya dalam makanya umat Islam semua Quranmu tahu yang kamu Nabi Muhammad tunjukkan. itu gugur di jalan Allah, meninggal di jalan Allah. Makanya kata Allah, jangan katakan orang yang gugur di jalan Allah itu mati, tapi mereka hidup di sisi Allah. Masih gak paham-paham? Saya paham, itu kan Ya menurut sudah, imanmu, kalau tapi paham. data yang kamu tunjukkan nggak ada di
di situ nama beliau, ada di Ya sisi sudah, gini Allah. aja, Udah gini gitu aja, aja. gini Jadi aja. gini aja Nandar, berhentilah kamu Gini aja, Mi. memframing kitab suci ini. Tuhan Yesus Hamasiah pemberi keselamatan kekal. Kami aja tidak pernah mendoakan nabi. Jangankan nabi, rasul. Itu Matius nggak pernah kami doakan. 21:9 jelas-jelas Ya. mendoakan Nabi Udah. Yesua kok. Tidak ada di situ mendoakan Tuhan Yesus Hamasiah, tapi meminta keselamatan Hosana dari artinya apa? Tuhan Yesus Hamasiah. Hosana Jadi gini, artinya apa? entar dulu Nandar ya. Kami tidak pernah mendoakan nabi. Dan kami tidak pernah mendoakan rasul. Bahkan umat Katolik aja meminta doa kepada Maria. Cuma minta itu. Bukan malah mendoakan Maria supaya masuk surga. Karena apa? Itu Karena Katolik, kami kamu kan bukan semua, Katolik. ya mau Katolik mau apa? Beda. Tapi yang jelas tidak ada orang Kristen di seluruh dunia ini yang mendoakan Nabi, yang mendoakan Rasul. Hanya kalian, bro. Loh, Kalian pengikut Nabi Matius Muhammad, 21 tapi kalian ayat mendoakan 9. beliau supaya diberikan Matius surga, 21 tempat ayat tertinggi di 9 surga. jelas-jelas Yesua didoakan malah nggak didoakan. Oke, jadi itulah Nandar. Iya. udah. Janganlah kamu suka memframing. Loh, saya pakai Karena data dibilang framing. Faktanya di dunia ini, kalianlah yang Saya mendoakan Nabi pakai kalian data dibilang framing. agar diberikan tempat tinggi di surga. Nah, kalau kami tidak perlu mendoakan Nabi. Karena apa? Tuhan Yesus Hamasiah pemilik kerajaan surga, dia memberikan yang terbaik kepada Itu nabi-nabi namanya dan dogma, rasul-rasulnya. Mik. Bukan dogma, Dogma tapi sudah itu. terbukti. Nabi Musa, Doktrin. Nabi Elia sudah masuk surga, ya. Oke, Ada. terima kasih Nandar diskusinya. Ya, oke. Tetap Makasih semangat. ya, sama-sama. Yuk. Tepuk tangan buat Nandar yang cakap dan manis. Nasib banget nih. Ada suamimu itu. Kamu sembarangan. Gak menghargai suami. Nandar, kamu jangan apa namanya baper. Loh, jangan baper. Aku mah gak pernah baper. Karena kalau ada Nggak, orang diskusi sama maksudnya- saya sering mengucapkan seperti itu kok. Artinya saya menghargai Maksudnya lawan aku diskusi saya. menghargai suami kamu. Masa kamu bilang aku ganteng, nanti cemburu gimana? Saya sudah sering bilang kayak gitu sama. Ya, iya jangan. Yang naik Itu ke sini. nggak menghargai suami namanya. Enggak. Aku bilang seperti itu, jangan kamu pikir aku nasir kamu. Itulah kamu itu kan. Langsung kamu berpikir aku nasir Nggak, kamu. maksud Gimana aku ini? bukan bicara naksir. Maksudnya hormatilah suami kamu, jangan puji-puji cowok lain. Loh, kita itu lebih bagus memuji orang lain daripada insulting. Ya sudahlah, Paham nggak sudah. kamu? Mudah-mudahan suaminya nggak cemburuan ya. Oh, deh. Loh. Ikana makasih ya. Makasih Iya, sudah suami tidak saya menurunkan dan tahu. tidak Saya naikin itu yang lain. wanita yang setia. Saya itu wanita yang menjaga Nggak diri. tahu lah, orang aku nggak pernah lihat. Ya udah, makasih ya. Lah. Ya. Ya sudah. Ya, oke, Thank you terima so much kasih. ya. Ya, sama-sama. Ya, makasih ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah ya. Ya, mohon maaf juga kalau ada kata-kata yang salah. Terima kasih Nandar.